dikit nih. Nah, oke. Huwanya domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada, alladzi isi mausul ini menjadi khobarnya. Yang jadi khobar adalah isi mausul. Kurang gede. Oke. Nok musnah kurang gede. Udah cukup nok? Oke. Kurang gede nggak? Nah. Oke, cukup ya. Jadi huwanya domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Oke, terima kasih nok musnah. Alladzi isi mausul sebagai khobar. Ya'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Ala huruf cer sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ar-roja'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi ya'budullaha ta'ala ala sabili roja ini adalah silah mausul dari alladzi. Ya. Jadi yang kedua ini adalah huwa, dia adalah alladzi, orang yang ya'budu, dia beribadah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ala sabilir roja, dengan jalan mengharap ya, atau pengharapan. Kecepatannya yo iya gitu Teh Mimin. Masya Allah. Saya ulang lagi ya. Huwanya domir munfasil kalau di awal menjadi mubtada, alladzi isi mausul sebagai khobar. Ya'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Ya, apa nih Kang Sabri Rainanda? Roja itu harokatnya apa ya? Ya. Ar-roja'i. Nah, ini mudhof ilaih ya, saya ulang ya. Ya'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Pak Ibrahim Nasution, wawonya apa ya? Wawonya istiqnaf ya Pak ya. Jadi ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Alanya huruf cer sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ar-roja'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Time iswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna di akhirah hadir Ustadz, tadi masih nganter sambil dengar. Oh Masya Allah. Siap Bu Haji Hani ya, Masya Allah. Time iswar sudah melipir nih. Di belakang sudah ada siapa tadi ya? Milih di belakang tadi Kang Al-Bahri itu di belakang. Karomatullah aulia. Bagaimana cara membedakan maf'ul bi dan fa'il Ustaz? Oh gitu ya. Iya, ini kebetulan ya'budu ini adalah fi'il mudhari ya. Domirnya huwa. Karena di sini alladzi isi mausul gitu. Jadi kalau isi mausul itu butuh silah. Maka huwanya kembali ke alladzi. Jadi jangan Allahnya dijadikan maf'ul ya. Karena di sini ada alladzi begitu. Alladzi itu butuh silah mausul. Jadi fa'ilnya kembali kepada alladzi. Ya, orang yang ya'budu dia beribadah Allah. Nah itu. Jadi Allah hanya maf'ul bi. Ya, makanya tadi dibaca Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Jadi ya'budullaha ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Nah ini Pak Angah ini Masya Allah. Dari mana aja nih Pak Angah? Gimana, sehat selalu Pak Angah ya? Masya Allah, ini saya baru jumpa dengan Pak Angah ini. Luar biasa, beliau lagi sibuk ya. Oke Abah Oji. Oh, Abah Oji sudah nyender tuh di tiang belakang. Luar biasa Abah Oji. Masya Allah, Bah. Oke, Abdullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Pak Abdullah, mudah-mudahan istiqomah. Oke. Mbak Yunian,
juga sudah hadir. Derek ngawas Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Angah, alhamdulillah Pak Ustadz, moga Ustadz sehat dalam barokah. Amin. Sehat Pak Angah ya, Masya Allah, kangen ini. Luar biasa. Pak Endang Salahuddin, Assalamualaikum Yai, saya baru bisa boleh, siap, mudah-mudahan ketika ada waktu ngaji pandang, begitu pandang ya. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Jadi alladzi isi mausul sebagai khobar, yang jadi khobar isi mausul, jadi butuh silah. Nah ini silahnya ya'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke alladzi. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, ala huruf jar sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, ar-roja'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Pak Mas Duki, Jun dan Jin juga sudah hadir. Oke, Kang Sabri apa nih Kang Sabri? Mudhof ilaih kasroh dari kemasukan ala ya. Kalau yang kemasukan ala ini majrur ya, wa huwa mudhof, ar-roja'i mudhof ilaih karena mudhof ilaih itu hukumnya jar Kang Sabri ya. Ya'budullaha ta'ala ala sabilir roja'i adalah silah mausul dari alladzi. Jadi kalau saya baca huwallazi ya'budullaha ta'ala ala sabilir roja'i, ini adalah satu kalimat yang isinya mubtada khobar. Ya, dia adalah alladzi, orang yang ya'budu, dia beribadah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ala sabilir roja'i, atas jalan pengharapan. Jadi kemarin ada orang beribadah kepada Allah karena takut. Nah sekarang yang kedua ya, ada orang beribadah kepada Allah karena mengharap. Begitu. Nah di sini salah satu alamatin, salah satu mubtada yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhof, alamatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah jadi ada tiga tandanya. Ya begitu ya. Jadi ada tiga. Iya Kang Sabri, kalau mudhof ilaih hukumnya ngejer ya, hukumnya ngejer ya. Kebetulan tandanya kasroh. Oke. Jadi salah satu alamatin, ini mubtada yang dirofakan dengan dhammah, wa huwa mudhof, alamatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, begitu ya. Oke Pak Abdullah, tidak boleh menyebutkan alma mater gitu Pak ya. Oke, tanya-tanya aja ke admin. Kemudian di sini ada yakunu. Nah yakunu adalah fi'il mudhari nakis, asalnya kana, kana yakunu, berarti nanti ada isim kana dan ada khobar kana. Yakunu fi'il mudhari nakis dengan isim kananya huwa. Nah huwanya kembali ke alladzi, begitu ya. Oke, jadi yakunu, nah di sini dibaca khobar kana. Nah, ingat khobar kana itu dibaca nasab, jadi dibaca qudwata. Nah, dibaca qudwata sebagai khobar kana yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, an-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Qudwatan nasi fi huruf jar, jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, al-halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak muannats salim. Sang dermawan kemana nih beliau? Pak Nur Hadi, Bu Nur. Bu Nur Hadi, alhamdulillah beliau hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu Nur ya. Bu Nur dari mana nih Bu Nur ya? Mudah-mudahan istiqomah Bu Nur. Ya. Saya ulang ya. Jadi yakunu ini adalah fi'il mudhari nakis dengan isim kananya huwa. Qudwata khobar kana yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, an-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, fi huruf jar jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, al-halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak muannats
salim. Oke, Pak Rul. Babnya 8 Pak Rul ya. Bab 8 makolahnya ke bab 9 maaf. Bab 9 ya, makolahnya masih kedua. Ya. Oke. Kemudian Bang Di. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani juga sudah hadir. Assalamualaikum, maaf terlambat Pak Yai. Waduh, dari mana aja nih Mbak Ani? Masya Allah. Teh Mimin, bab 8. Oh, bab 8. Bab 9, Teh. Bab 9 apa bab 8? Bab 9 kalau nggak salah. Nih, mau dibuka lagi udah dijepit. Oke, bab 9. Oke. Lanjut ya. Jadi salah satu alamatin, ada 3 tanda ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan jalan pengharapan ya. Bu Lilis Suryani, Pak Edi juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Lilis Suryani menyimak sambil masak. Subhanallah. Luar biasa nih Bu Lilis, mudah-mudahan tidak gosong masaknya ya Bu ya kalau goreng-goreng. Munadia Khira, ya bab 9 makalah kedua. Oke. Mbak Uti Tanaya, Masya Allah, dari mana aja Mbak Uti? Kemarin saya panggil-panggil Mbak Uti tidak tampak-tampak. Kayaknya mundar-mandir terus Mbak Uti ya. Sehat selalu Mbak Uti. Mas Aji Ahmad, izin derek ngaos monggo Mas Aji. Mudah-mudahan Mas Aji sehat selalu dan istiqomah. Lanjut ya. Jadi 3 tandanya. Yang pertama, yakunu. Dia kudwatan nasi. Nah, kudwata itu artinya diikuti an-nasi manusia. Jadi panutan ya. Masya Allah. Panutan manusia. Itu. Pak Haji Amin Husen. Mudah-mudahan istiqomah Pak Haji Amin. Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Bacanya. Tapi maksudnya sama ya Mbak Erlina ya. Oke. Jadi yang pertama, tandanya diikuti banyak orang. Subhanallah. Qudwatan nasi. Jadi orang yang beribadah kepada Allah hanya mengharap rahmat Allah. Dengan cara mengharap rahmat Allah itu cirinya banyak diikuti orang. Subhanallah. Qudwatan nasi. Orang itu pada suka sama dia itu. Qudwatan nasi. Fi jami'il halati. Dalam segala keadaan. Subhanallah. Al-Bahri. Pak Haji Amin, Assalamualaikum. Nanya Ustadz, apa bedanya? Waduh, kelewat. Kelewat Pak Haji, boleh diulang ya. Pak Apip Tibiani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Haji Amin, Assalamualaikum Ustaz, nanya apa bedanya makalah sama asar dan khobar. Waduh. Ini bentar, ini ada yang telepon ini, saya tolak dulu. Oke ya. Masalah air itu Masya Allah luar biasa. Saya lagi diuji dengan air. Kemarin sudah lancar 2 hari, hari ini kok mogok lagi gitu ya. Apa salah saya Kang Dendo? Pompa airnya hari ini kok nggak jalan lagi gitu. Apa salah saya Kang Dendo? Masya Allah. Ya, lagi diuji kesabarannya Kang Dendo ya. Masya Allah, luar biasa. Udah bening jernih airnya Kang Dendo. Ibrahim Nasution jadi khobar. Apa yang jadi khobar Pak Ibrahim? Bu Ratu, di omean nakudu ahli Pak Ustaz. Kudu nu ahlina. Kang Dendo, yang salah bukan Pak Yai tapi mesinnya. Sepertinya ada kaitannya Kang Dendo.
Hmm. Ya Insya Allah. Suluh jiwa subhanallah. Pompanya kurang healing Pak Ustaz. Bener-bener kurang healing ya. Nongkrong aja di situ ya. Masya Allah. Yuk kita lanjut. Oh, Pak Ibrahim, kudwata. Iya, kudwata khobar, betul. Kudwata itu khobar ya Pak ya. Ini khobar dari yakunu, khobar kana. Makanya dibaca nasab ya Pak ya. Oke, Pak Ratu, Pak Yai mah cukup ngajarin gitu. Iya, 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 siap, siap. Masya Allah. Al-Bahri, airnya kurang banyak. Oke, lanjut dulu ya Al-Bahri ya. Pak Haji Mamat kemana nih beliau? Ustadz Ahmad Azhari, salah santri Pak Ustadz. Kok gitu Ustadz Azhari, Masya Allah. Ubur-ubur ikan lele Ustadz. Apaan nih? Apaan tem isbar? Iklam, kunci, aduh, kelewat. Yuk lanjut dulu ya. Razan, Mbak Razan ini baru kelihatan nih Mbak Razan, kemana ada nih Mbak Razan nih, Masya Allah. Assalamualaikum, izin nyimak Ustadz. Mbak Razan kemana aja ini, sibuk terus, saya nggak sapa-sapa beliau ini. Abah Oji, Kang Haji masih di Balong. Ayo lanjut dulu ya. Jadi yakunu ini tadi fi'il mudhore ya, fi'il mudhore nakis, jadi isim kananya itu huwa, kembali ke allazi gitu. Kudwata khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, fi huruf jer, jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf, al-halati mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Nah begitu. Pak Haji Maestro 88 ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Bu Maimunah membagikan live-nya. Yuk kita coba artikan. Jadi yakunu, jadi ciri yang pertama itu dia kudwatan nasi, panutan manusia ya, fi jami'il halati, dalam segala keadaan. Kenapa disebut dalam segala keadaan? Kita lihat di Fathur Rabbani ya, bahwa orang mukmin itu ketika mendapat kegembiraan disimpan di mukanya, tapi ketika mendapatkan kesusahan disimpan di hatinya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Mantap Tad, siap. Pak Haji Mamat, nah ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Masya Allah, ini sapaan sang dermawan kita baru hadir. Pak Haji kitabnya Nasoihul Ibad Pak Haji ya, mudah-mudahan Pak Haji bisa istiqomah hadir terus ya Pak Haji ya. Cep kikih amin. Nah, tuh udah hadir Pak Haji, Pak Haji Mamat. Jadi ciri orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan mengharap rahmat Allah itu cirinya banyak diikuti manusia, menjadi panutan manusia dalam segala keadaan ya. Dia pandai menyimpan. Ketika dia dalam keadaan senang, mukanya kelihatan. Ketika dia dalam keadaan kesusahan, tidak kelihatan dia lagi susah, karena kesusahannya disimpan di hati. Bishrul mu'mini fil wajhihi, fi wajhihi, maaf, bishrul mu'mini fi wajhihi, kemudian wa huznuhu fi qalbihi. Itulah mukmin sejati. Seorang mukmin yang benar ketika dia mendapat kegembiraan kelihatan di mukanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bercerita, tidak menyembunyikannya.
begitu. Tapi ketika dia kesusahan, dia disimpannya di dalam hatinya. Nah, itulah mukmin, ya. Dia hati-hati. Pak Haji Mamat ketinggalan, mohon langsung diupload. Siap. Siapa Haji? Nah itu. Jadi dia menjadi panutan banyak orang, gitu ya. Dalam bahasa kitanya rujukan. Rujukan. Bagaimana dia dalam menangani masalahnya. Gitu. Ada orang kelihatannya berilmu, tapi emosional. Ya, sedikit-sedikit marah. Baginda Nabi tidak begitu. Beliau santun. Nah itu. Maka menjadi panutan. Ya. Itulah orang yang ibadah kepada Allahnya dalam jalan atau atas jalan mengharap rahmat. Ya, itu ya. Apa ini? Abdillah. Caranya pesan Pak Ustadz. Oh, ya hubungi admin. Oke, Pak Haji Mamat ketinggalan, baru pulang dari Banten. Oh, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Haji. Healing terus. Tapi healingnya Pak Haji Mamat tuh silaturahmi. Makanya memperlancar rizki beliau. Masya Allah. Sang dermawan kita. Lanjut ya. Nah, apa maksudnya ini? Nah, di sini. Ai ini adalah huruf tafsiriyah. Tuh disuruh mampir sama Kang Dendo Pak Haji. Annan nasa. Anak adalah akhwatnya inna. An-nasa adalah isim anak yang dinasabkan dengan fathah. Maka depannya dibaca khobar anak. Kebetulan khobar anaknya berbentuk kalimat. Dibaca yaqtaduna. Yaqtaduna. Fi'il mudhari' dengan fa'ilnya hum. Kembali ke an-nasa. Bihi, binya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Fi jami'i, fi huruf jar jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, halati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jama' mu'annats salim. Wa huwa mudhof, hinya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu ya. Jadi an-nasa bahwasanya manusia. Nah, mana khobarnya? Yaqtaduna bihi fi jami'i halatihi. Ini adalah kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai khobar anna. Begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan bahwa manusia yaqtaduna, mereka manut. Manutnya apa ya? Manut itu bahasa Indonesianya apa Kang Dendo? Time iswer apa nih? Abah Oji, Pak Supri. Manut, nurut. Oh gitu Kang Aklung ya. Nurut, siap. Bihi, kepadanya. Itu. Jadi kepadanya. Binya huruf jar, hi-nya kembali ke alladzi, ke sini. Kembali kepada orang yang beribadah kepada Allah atas jalan roja. Patuh, oke siap. Mengikuti, boleh. Abah Oji mengikuti, oke. Toko mau sop, mengikuti, ya boleh. Ya, jadi manut, ya. Itu ciri. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita, mereka nurut padanya, gitu. Dalam segala keadaannya. Fi jami'i halatihi. Berarti dia adalah orang yang ibadah kepada Allahnya itu fi sabilir roja. Nah, itu cirinya itu. Kita tidak usah melihat-lihat lagi, ya. Tidak usah nanya-nanya lagi. Oh, berarti dia ini banyak pengikutnya dia. Ya, begitu. Jadi tanda bahwa dia ibadah kepada Allahnya itu ala sabilir roja. Ya, itu. Time iswer nurut baiklah. Kalau ada lahnya kepaksa time iswer. Kalau nurut baiklah itu, kalau ada lahnya itu ada unsur keterpaksaan. Nah, ini tidak, ya.
Annanasa, nah, pakai annanasa, bahwasanya manusia yaqtaduna, mereka nurut bihi, kepadanya, fi jami'i halatihi, dalam segala keadaan dia. Hi-nya kembali ke allazi, gitu. Jadi kondisi apapun dia tetap manut. Subhanallah. Itulah orang yang ketika beribadah kepada Allah, dia dalam jalan roja, fi sabilir roja. Nah itu, ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, wa yakunu askha, sama ya. Ini wawunya atop, yakunu fi'il mudhari nakis. Jimmy Paluh, patuh. Oke, siap. Patuh, betul ya. Kalau patuh itu tanpa ada paksaan ya Pak Jimmy Paluh ya. Yakunu ini adalah fi'il mudhari nakis. Isim kanannya adalah huwa. Maka depannya dibaca askha. Askha ini adalah isim tafdil ya. Ingat ya. Isim tafdil. Nah, asalnya af'alu. Kenapa dibaca askha? Karena terakhirnya, huruf akhirnya adalah huruf ila. Masya Allah. Toko mau sop mengikuti tanpa ada unsur paksaan. Ya itu. Karena yang menggerakkan Allah. Gitu. Ya, Isna ya. Mbak Isna. Ya, karena yang menggerakkan Allah. Pak Gun, ini hadir juga Pak Gun nih, Masya Allah. Bahrul Ulum Munir. Mu'annas. Mu'annas. Yang mana nih Pak Mu'annas? Ya. Oke. Jadi yakunu ini adalah fi'il mudhari nakis dengan isim kananya adalah huwa. Askha khobar kana yang dinasabkan dengan fathah muqaddar wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kulli. Nah, ini kullinya jadi taukid. Ya, taukid dari an-nasi wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih, bil mali binya huruf jar, al mali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Zahidan. Nah, kalau di sini bacanya zahidan. Ada juga yang bacanya zuhdan. Ya. Zahidan. Ini bacanya zahidan. Fi, walah, mana nih? Habis. Kemana nih? Oh, ini pindah ke sini. Fid dunya. Ya, ini zahidan fid dunya. Ya, ada juga yang bacanya zuhdan. Nah, tinggal apa posisinya gitu. Kalau dibaca zahidan, dia sebagai hal ya. Tapi kalau dibaca zuhdan adalah maf'ul li ajli. Ya, begitu ya. Ada dua qiraat ya. Ada yang bacanya zuhdan, ada nggak yang bacanya zuhdan? Kang Sabri An-Nasi jadi apa ya? Jadi mudhof ilaih. Yang ini bukan. Nah, gitu ya. Oke, Pak Suryanto Bayan derek ngaos nggih. Monggo. Monggo Pak Suryanto, mudah-mudahan bisa istiqomah. Muna di akhirah. Ada Ustad. Apa nih? Ada gimana? Pak Ayi, khobar kana. Khobar kananya askho. Askhon nasi. Gitu. Askhonya khobar kana. Wahuwa mudof. An-nasi mudof ile yang dijerkan dengan kasroh. Tuh. Aba Uji kitab saya zuhdan. Oke. Jadi kalau dibaca zuhdan ini adalah alasan fi'il ya. Oke. Munadi akhira zuhdan. Pak Gun alhamdulillah ajengan atas bisa ikutan apa ini? Ikutan kebaikan hati. Oke, Ajma. Lope-lope, oke. Kayak Fatih, bismillah derek ngawas ya, monggo. Oma Idaman, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana aja Bu Oma?
Bu Oma baru kelihatan nih, kayaknya sibuk terus ya Bu ya. Tamimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Mangga Tamimi, punten Ustadz ikut nyimak, monggo. Pak Gun, terima kasih. Abu Khalifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut ya. Jadi kalau dibaca zuhdan, maka dia sebagai maf'uli ajli, alasan fi'il ya. Coba kita artikan dulu ya. Kalau dibaca zahidan, ini berarti keterangan keadaan ya. Jadi hal. Ya. Oke, kita coba. Monggo nih, siapa ini? Pak Madun, derek ngaos Yai. Monggo Pak Madun, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Madun. Irma Adam 348. Oh, Bu Irma, siap Bu Irma. Mudah-mudahan Bu Irma istiqomah ya Bu ya. Oke, Bu Irma dari mana nih Bu Irma? Mudah-mudahan istiqomah. Pak Rahman Tea. Di kitab saya Pak Guru Zahidan ya, berarti sama kayak gini ya. Zahidan. Oke, saya baca keduanya ya. Jadi kalau dibaca zahidan berarti dia menjadi hal. Tapi kalau zuhdan, karena dia ngambil polanya dari masdar, ya, maka menjadi maf'uli ajli. Oke. Kayak Fatih, Yai, ini akun yang lain Amiruddin KDR. Oh itu Amiruddin KDR itu Fatih ya. Oke, Ki Fatih gitu ya bacanya ya. Mangga. Mudah-mudahan Amiruddin KDR tetap istiqomah ya. Mbak Uti Tanaya, terima kasih Mbak Uti. Siap Pak, Mbak Uti Tanaya 35 ya. Umu Ihsan terima kasih ya. Lanjut ya. Fit dunia ya, ini udah hafal ya. Dunianya sudah hafal biar enggak dorong-dorong dulu ya. Jadi yang kedua adalah yakunu. Oh, Mbak Erlina, di sini nggak ada alifnya Pak Ustadz. Ya, kalau nggak ada alifnya dibaca zuhdan, begitu Mbak. Tapi kalau ada alifnya zahidan, begitu ya. Oke. Jadi dia askhon nasi, lebih dermawan, lebih ya. Askhon nasi itu berarti maknanya lebih dermawan ya, dari manusia. Kalau idofah itu boleh diartikannya, boleh juga diartikan dari. Jadi kalau askhon nasi boleh diartikan lebih dermawan daripada orang lain, kullihim, semuanya, semua mereka, bil mali, dengan harta. Masya Allah, ini kayaknya ada ini. Pak Muhammad Furqan bisa tebak orangnya ya, Masya Allah. Wa yakunu askhon nasi kullihim bil mali zahidan fid dunya. Tak itu dia Al-Bahri, sang dermawan. Masya Allah. Berarti kita sudah bisa melihat ini. Masya Allah. Al-Karim Tanaman, Pak Haji Mamat. Umaisaro, Pak Haji Mamat, subhanallah, luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Jadi dia askhon nasi. Oke, monggo Pak Demi ya, Pak Demi, Pak Demirin Davin, derek ngaos. Pak Haji Mamat, Loh, ini kenyataan Pak Haji. Ini saya lagi jelasin ini Pak Haji. Jadi wa yakunu askhon nasi kullihim bil mali zahidan fid dunya. Jadi dia adalah askhon nasi, paling dermawan dari manusia semuanya, semua mereka bil mali, dengan hartanya. Alasannya apa? Zahidan fid dunya. Dia dalam kondisi zuhud terhadap dunia. Atau kalau dibaca zuhdan, karena kezuhudannya terhadap dunia. Kalau dibaca zahidan, emang dia dalam kondisi seorang yang zuhud terhadap dunia. Gitu. Dia tidak takut habis dengan hartanya. Gitu. Ini satu bukti bahwa seseorang yang seperti itu adalah ciri yang kedua dari orang yang ibadahnya hanya mengharap rahmatnya Allah.
Jadi tampak dalam kehidupannya askhon nasi kullihim bil mali. Ya. Dia tidak pernah hitungan dengan uang. Gitu. Setuju? Pak Haji? Ustaz Rosmat mudah-mudahan setuju. Al-Bahri, ya, Al-Karim, tanaman, ya. Ustaz Azhari, ya. Ustaz Azhari 1 minggu 9 hari bersama Pak Haji Mamat, pasti sedikit banyak sudah banyak tahu tuh. Ustaz Azhari, amin. Pak Sabarza sangat setuju, ya. Luar biasa, Masya Allah, ya. Jadi ternyata ketika seseorang tidak pernah hitung-hitung dengan harta, dia bisa dipastikan bahwa dia itu ibadahnya fi sabilir roja, ya, fi sabilir roja. Amin, insya Allah. Ya, itu. Jadi wa yakunu askhon nasi kullihim bil mal. Gitu. Lihat rizkinya tidak pernah terputus. Abu Bakar Siddiq itu bagaimana beliau? Ya, bagaimana beliau? Ya, itu. Siti Khadijah, bagaimana beliau membantu baginda Nabi sang suami dalam memperjuangkan Islam agar tegak di muka bumi. Subhanallah. Wa yakunu askhon nasi kullihim bil mal zahidan fid dunya. Makanya orang disebut zuhud apabila dia mampu melihat akhirat. Orang disebut zuhud apabila dia mampu melihat akhirat. Apa maksudnya? Dunia adalah negeri beramal dan akhirat adalah negeri balasan. Seorang yang zuhud, dia mampu melihat balasan. Karena balasan itu di akhirat. Kenapa dia rela berkorban? Rela bersodakoh? Karena dia mampu melihat pahala akhirat. Dia mampu melihat balasan di akhirat. Orang lain tidak berani, dia berani. Karena orang lain tidak mampu melihatnya. Tapi dia mampu melihatnya, begitu besar balasannya. Ya, subhanallah. Maka seseorang disebut zuhud ketika dia mampu melihat akhirat. Apa artinya? Dia mampu melihat balasan akhirat. Ya. Sedekah 1, Allah balas 7. Yang 1 tangkai bernilai 100. Maka 1 mendapatkan 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah tambahkan lebih banyak lagi. Dia mampu melihat itu. Itulah orang zuhud. Sehingga dia tidak sayang dengan hartanya. Kenapa di sini disebut bilmal? Ya. Kenapa disebut bilmal? Ya. Wa anfiqu fi sabilillah. Ketika Quran menyebutkan kalian belanjakanlah, maka konsentrasi kita kepada 2 hal. Yang pertama adalah pada diri kita, dan yang kedua pada harta kita. Keduanya akan dibelanjakan di jalan Allah, dan ini salah satunya bil mal. Ya, karena mal ini akan banyak dirasakan oleh banyak manusia. Beda dengan diri kita. Kalau diri kita adalah pada dirinya, ya, dirinya dibelanjakan di jalan Allah, itu untuk dirinya. Tapi kalau mal, maka banyak yang menikmati manusia. Itu. Jadi wa yakunu askhon nasi kullihim bil mali zahidan fid dunya, atau zuhdan fid dunya. Jadi kenapa dia tergolong orang-orang yang sangat dermawan terhadap manusia semuanya dengan hartanya? Karena dia zuhud terhadap dunia. Karena dia seorang yang zuhud terhadap dunia. Nah itu. Makanya boleh dibaca zahidan fid dunya, boleh juga dibaca zuhdan fid dunya. Begitu ya.
Kenapa dia tidak takut dengan kehabisan rizki? Boleh buka tafsir Jalalain. Yo, boleh buka tafsir Jalalainnya. Di dalam tafsir Jalalain, suratnya surat Toha. Nah, kita tutup dulu yang ini. Surat Toha, ayatnya 132. Nah, kita buka tafsir Jalalainnya. Nah, surat Toha ayat 132. Ayo, monggo. Pak Tafsir, maaf Yai terlambat. Waduh. Oke, Pak Tafsir, Masya Allah. Pak Tafsir nanti buka YouTube saya ya. Buka YouTube saya, nanti Pak Tafsir bisa mengkaji ulang. Begitu Pak Tafsir ya. YouTube saya udah tahu kan Pak Tafsir? Udah tahu kan? MT Baris. Nah, itu buka nanti. Ya, dan sering ikuti live-nya ya. Mudah-mudahan bisa difahamkan oleh Allah. Begitu Pak Tafsir ya. Ya, udah pernah lihat YouTube saya Pak Tafsir? Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Membantu kefahaman kita tentang Al-Quran. Begitu. Nah, coba kita lihat di tafsir Jalalainnya ayatnya 132 ya. Nah, ini 132. Oke. Udah jelas? Alamat YouTube-nya MT Baris. MT titik huruf besar ya. Baris B-nya besar, AA-nya 2, RIZ. Nah, ini dia, Munadi Akhira. Nah, itu seperti itu, Pak. MT Baris ya. Ini ada ini, MT Baris ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe. Pak Gun, terima kasih Pak Zarkasi, saya bisa ikutan kajian luar biasa ini, subhanallah. Pak Zarkasi, Pak Gun sama Pak Zarkasi kenal ya, Masya Allah gitu. Pak Haji Mamat, Pak Haji Zarkasi, Abah Haji Oji, Pak Supri aja, Pak Muhammad, Kang Dendo, Kang Akung, hayo makan sate tuh dia. Masya Allah. Jadwalkan Pak Haji, monggo sebelum Ramadan ya, Masya Allah. Kang Akung, siap Pak Haji, mau banget, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Teh Mimin, tahu gak nih Teh Mimin ya? Menyimak gak nih beliau ini? Masya Allah, kalau Pak Azhari dekat itu Pak Azhari pasti hadir terus itu. Oke, siap, lanjut ya. Udah ketemu ayatnya? Surat Toha. Tuh Abah Uji siap tuh. Ustadz Azhari. Ya. Sayang beliau nih jauh. Harus pakai pesawat. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, teman-teman kita ngesolid ya. Mudah-mudahan tergolong orang-orang soleh. Amin. Yuk, coba kita lihat. Ya, sudah ketemu belum ayatnya? Cep Kiki, hanjakal lebih. Aduh, Cep Kiki ini beliau luar biasa juga nih beliau ya. Pak Sabarsa, tanggal 19, apa ini? Halaman 19. Halaman 19. Ke 19, Bu Maisaro, suratnya ke-20 ya. Surat ke-20. Coba lihat, perhatikan baik-baik, Pak. 132 ya. Oke, jelas nggak tulisannya? Saya gedein dikit ya. Nah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Sampai sini ya. Oke. Pak Muhammad jelas. Oke. Oke, Pak Sabarsa, kata Teh Mimin halaman 28, Mbah. Oke.
kecil halamannya teh. Kok di saya halamannya banyak teh. Oke, Pak Husain Abdullah, jelas Ustadz, siap. Jelas ya. Nah, wa'mur ahlaka, ini wawunya atop. Ya, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, maka depannya dibaca umur, ini adalah fi'il amar ya. Dengan fa'ilnya anta, ahla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bis solati binya huruf jar, as solati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, engkau perintahkan keluargamu bisolah dengan sholat. Nah ini rumusnya ya. Rumus memperoleh rizki yang nantinya bisa menjadi dermawan. Seperti tadi, ini rumusnya. Allah sudah mengajarkan kepada kita. Cuman kitanya kayaknya belum paham ya. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Jadi yang pertama kali ajarkan keluargamu bisolah. Dengan sholat. Ya. Ingat ya. Wastobir. Ini wawunya atop. Istobir ini maknanya isbir. Ini fi'il amar juga. Dan engkau bersabarlah. Alaiha. Atas sholat. Atas sholat ya. Gitu. Hanya kembali ke sholat. Jadi ketika kita mengajarkan kepada keluarga kita harus bersabar. Ya. Yang penting kita sampaikan, jangan sampai kita mengharap apa yang kita sampaikan itu ada perubahan dari mereka. Tulus saja. Karena tugas kita adalah menyampaikan, memerintahkan mereka untuk sholat. Sholat dulu, karena sholat itu awal dari kebaikan semuanya. Ya. Jangan berharap, kita belajar ikhlas, jangan pamrih. Nah, sholat, nah. Ke istri, mah, sholat, mah. Atau istri ke suami, mas, sholat, mas. Gitu. Nah, sholat, nah. Kamu udah gede, begitu. Jangan pakai marah. Karena nasihat itu kaulan layinan. Nasihat itu harus lemah lembut. Ya. Bagaimana kalau mereka belum mau? Wastobir alaiha. Kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Dan ingat, sholat itu mahalul munajah. Sholat itu adalah tempat mengadu. Ya. Kita tidak boleh mengadu di luar sholat. Kita sudah ditempatkan oleh Allah untuk mengadu, yaitu di dalam sholat. Dan kalimat-kalimatnya sudah ada di dalam sholat, tidak usah ngarang-ngarang lagi. Ketika kita punya masalah, sholatlah. Karena Nabi pun ketika punya masalah, cukup dengan sholat. Sholatnya diperbaiki. Ya, kita belajar berlama-lama untuk sholat. Begitu. Makanya di sini wastobir alaiha. Nah, lanas aluka rizkon. Nah, laknya nafi. Nas'alu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, rizkon maf'ul bih kedua. Nah, gitu. Jadi rizkonnya sebagai maf'ul bih kedua. Oke, Bismon, monggo Bismon, Pak Bismon ya, punten turun, monggo. Mudah-mudahan istiqomah besok ikut lagi ya Pak ya, selagi ada waktu. Begitu Pak. Ya. Lanas aluka. Kami tidak meminta kepadamu. Apa yang dimaksud? Nukallifuka. Kami tidak membebanimu. Rizkon, tentang rizki. Linafsika, terhadap dirimu. Wala li ghairika, atau orang lain. Nahnu narzukuka. Nahnu domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Narzuku fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Narzukuka ini adalah khobar dari nahnu. Justru kamilah narzukuka yang memberikan rizki kepadamu. Nah itu.
Kenapa selama ini kita tidak bisa dermawan? Ada yang salah dalam diri kita. Ingat kemarin, materi yang kemarin yaitu tentang al-lazat. Al-lazat itu ada 3. Yang pertama adalah bihalawatir zauq, dengan manisnya rasa. Kemudian yang kedua, nuril basori, wa nuril basori, enak dipandang. Nah, manusia itu, kita itu harus enak dipandang. Apa artinya? Ketika kita masih muda, kita berada di dapur untuk menjaga agar dapur kita tidak digubrak, tidak diguling, tidak terjungkal, ya, tidak kekurangan beras. Kita berjuang di situ. Itu masih sifatnya individualis. Ya, setelah itu tambah umur, tambah anak, maka naik kedua. Ada di ruang tengah, kita mulai belajar menyuruh keluarga kita untuk bisa sholat. Sehingga posisi kita ketika ada tamu, kita bisa memberikan bekal untuk pulang. Dan kita bisa membawakan sesuatu, oleh-oleh kepadanya. Itu namanya sudah berada di ruang tamu. Dan bertambah umur lagi, kita tambah berada di teras. Gitu. Apa kalau sudah berada di teras? Kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Kanan kiri kita ketika mereka butuh bantuan kita, kita siap membantu. Kenapa kita tidak siap membantu? Ada yang salah dalam hidup kita. Harusnya bertambahnya umur, kita mulai peduli. Ya, kita mulai peduli dengan sekitar kita. Ya, kita bisa bantu mereka yang kekurangan. Kita bisa memberi nasihat ketika mereka butuh nasihat. Kita bisa menyumbangkan tenaga kita ketika mereka butuh tenaga. Berarti posisi kita ada di teras. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai hari ini posisi kita ada di mana? Masih di dapur kah? Masih di ruang tengah? Apa sudah di teras? Begitu. Ya, jadi kalau kita melakukannya benar, insya Allah kita akan segera nyampe di teras. Nah, begitu. Sudah tidak lagi individualis. Sudah mulai ada tamu, ada saudara kita yang datang, kita bisa memberi, bisa memberikan bekal. Ya, apalagi kita sudah ke depan, ya, sudah di teras, kita sudah bermanfaat dengan sekitarnya. Sehingga kepulangan kita nanti, begitu kita innalillahi, maka semua orang itu akan mengenang kita. Dulu zamannya Pak itu, dulu zamannya Bu itu. Nah, begitu. Mereka punya kenangan manis tentang kita. Masya Allah. Begitu ya, mudah-mudahan ya, Masya Allah. Kadang di dapur, kadang di tengah, kadang di teras ya. Al-Bahri, ya, berarti masih gitu-gitu. Mudah-mudahan Allah tetapkan di teras ya. Masya Allah ya, begitu. Cing Ato izin guru mau ngajar, mangga Cing Ato, mudah-mudahan sehat selalu ya Cing ya. Ini sudah mulai 8:30 ini. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan ayo kita perbaiki, keluarga kita perintahkan sholat, dan ingat wastobir, bersabar, jangan ada kemarahan di situ. Jangan beda muka, jangan beda pelayanan ketika mereka belum mau. Ya, ini yang diajarkan wastobir, karena semuanya adalah yang menggerakkan Allah. Hidup kita ini kemauan Allah, bukan kemauan kita. Kalau hidup kita kemauan kita, semuanya cocok dengan kita. Tapi hidup ini adalah kemauan Allah. Jadi pasti banyak ketemu yang tidak kita mau. Makanya